Baik, sebelum memulai pembahasan mengenai tugas yang diberikan, pertama-tama kami sekelompok mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Masuk ke bagian profil usaha, kami mengambil usaha Salome Kua 79 yang berjenis usaha makanan cepat saji, berlokasi di Penfoi Timur, dengan visi singkat Salome Kua lezat, higienis, dan terjangkau. Selanjutnya, hasil observasi. Kami memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu ialah aktivitas transaksi. Usaha ini memiliki siklus transaksi yang mencakup setoran modal awal, pengeluaran untuk aset tetap seperti blender dan mesin pres, biaya operasional rutin seperti sewa listrik, air, dan transportasi, serta penerimaan pendapatan dari pelanggan harian maupun pesanan khusus. Untuk poin kedua ialah pencatatan keuangan. Usaha telah mulai mendokumentasikan transaksi melalui jurnal umum, buku besar, hingga neraca saldo. Total keseimbangan atau balance pada neraca saldo menunjukkan angka 4. Untuk poin ketiga yaitu penggunaan dana pribadi. Ditemukan adanya transaksi PRIVE, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh Ibu Sri selaku pemilik usaha yang kami observasi, sebesar 500.000 yang menunjukkan adanya pemisahan antara uang usaha dan kebutuhan pribadi dalam pencatatan. Setelah melakukan hasil observasi ini, kami mendapati daftar transaksi, yaitu pada tanggal 1 Ibu Sri menyetorkan modal sebesar 2.700.000. Pada tanggal 2 dibayar sewa tempat sebesar 500. Pada tanggal 9 Ibu Sri membeli blender sebesar 850. Pada tanggal 12 dibayar biaya listrik dan air sebesar 70.000. Pada tanggal 18 diperoleh pendapatan sebesar 800.000. Dan pada tanggal 20 Ibu Sri mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500. Pada tanggal 21 dibayar biaya transportasi sebesar 10.000. Pada tanggal 23 dibeli peralatan mesin pres sebesar 200.000. Pada tanggal 27 dibeli perlengkapan lain berupa kantong plastik sebesar 150.000. Pada tanggal 30, Ibu Sri memperoleh pendapatan dari pesanan sekitar 1 juta. Dari daftar transaksi yang telah kami paparkan ini, akan dimasukkan ke dalam jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Oke. Berikutnya, saya akan menjelaskan Jurnal Umum Usaha Salome Kua 79 tahun 2026. Jurnal umum ini berisi pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu dengan kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Pada tabel ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kolom tanggal menunjukkan kapan transaksi terjadi. Yang kedua, kolom keterangan berisi nama akun. Yang ketiga, kolom ref biasanya untuk kode akun. Yang keempat, kolom debit mencatat penambahan aset atau beban. Yang kelima, kolom kredit mencatat penambahan modal, pendapatan, atau utang. Pada tanggal 1, kas bertambah 2.700.000 debit dan dicatat sebagai modal di kredit, artinya pemilik menambahkan modal awal. Tanggal 7, sewa tempat 500.000 dicatat sebagai beban di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 9, pembelian peralatan dengan jumlah 350.000 menambahkan aset pada bagian debit dan mengurangi kas pada bagian kredit. Pada tanggal 12, biaya listrik dan air berjumlah 70.000 sebagai beban di bagian debit, kas berkurang di kredit. Pada tanggal 18, kas bertambah 800.000 dari pendapatan usaha di bagian kredit. Tanggal 20, PRIVE 500.000, artinya pemilik mengambil uang, dicatat sebagai pengurangan modal. Pada tanggal 21, biaya transportasi berjumlah 10.000, itu kas berkurang. Tanggal 23 dan 27, pembelian peralatan lagi, masing-masing dengan jumlah 200.000 dan 150.000. Pada tanggal 30, kas berasal dari utang berjumlah 1 juta, artinya ada pinjaman. Total debit dan kredit seimbang, yaitu 6.280.000, yang menunjukkan pencatatan sudah benar. Dari jurnal ini, kita bisa melihat alur keuangan usaha. Berikut saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku
Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kita lihat akun kas. Di sini terdapat transaksi seperti modal sebesar 2.700.000 di sisi debit. Kemudian ada beban, perlengkapan, dan transaksi lainnya yang memengaruhi kas. Saldo kas dihitung dengan menambahkan debit dan mengurangi kredit, sehingga saldo akhirnya adalah 2.720.000. Selanjutnya, akun modal. Modal berasal dari setoran pemilik sebesar 2.700.000 yang dicatat di sisi kredit. Ini menunjukkan peningkatan modal dalam usaha. Pada akun utang usaha terdapat transaksi sebesar 1 juta di sisi kredit. Ini berarti pemilik usaha memiliki kewajiban atau utang harus dibayar. Untuk akun perlengkapan, terlihat beberapa transaksi pembelian perlengkapan. Perlengkapan bertambah di sisi debit sehingga saldo akhirnya menunjukkan jumlah perlengkapan yang masih dimiliki. Untuk akun Prive adalah pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 sehingga mengurangi modal. Pada akun beban sewa tempat tercatat 500.000 di sisi debit. Karena beban menambah pengeluaran, maka dicatat di debit dan saldo akhirnya juga 500.000. Kemudian ada beban listrik dan air sebesar 70.000 di sisi debit. Ini menunjukkan biaya operasional yang dikeluarkan pengusaha untuk kebutuhan listrik dan air. Selanjutnya beban transportasi sebesar 10.000 di sisi debit, dan beban ini mencatat biaya yang digunakan untuk keperluan transportasi usaha. Terakhir adalah akun pendapatan tercatat sebesar 800.000 di sisi kredit. Pendapatan dicatat di kredit karena menambah keuntungan pengusaha. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Yang dimana neraca saldo ini adalah daftar seluruh akun beserta saldo debit kredit yang disusun untuk memastikan keseimbangan pencatatan akuntansi. Oke, baik teman-teman, di sini terdapat 10 akun. Akun yang pertama yaitu akun kas. Akun kas ini mempunyai saldo akhir di debit sebesar 2.720.000. Yang kedua yaitu modal. Modal ini mempunyai saldo akhir sebesar 2.700.000 di kredit. Kemudian akun yang ketiga ada utang. Utang mempunyai saldo akhir sebesar 1 juta di kredit juga. Kemudian akun yang keempat adalah peralatan. Peralatan ini mempunyai saldo akhir sebesar 700.000 di debit. Kemudian akun yang kelima ada Prive, yaitu mempunyai saldo akhir sebesar 500.000 di debit. Akun yang keenam ada beban sewa tempat. Saldo akhirnya itu di debit sebesar Rp500.000. Kemudian beban sewa listrik dan air itu saldo akhirnya itu di debit sebesar Rp70.000, dan juga beban transportasi saldo akhirnya itu juga di debit sebesar Rp10.000. Dan kemudian akun yang ke-10 ada pendapatan, yaitu saldo akhirnya itu di kredit sebesar Rp800.000. Nah, jadi total debit dan total kredit ini jumlahnya harus seimbang, harus sama. Jadi kalau tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan. Jadi di sini kita bisa lihat total debit dan kreditnya, yaitu total debit ada 4.500.000, kemudian total kredit juga sama, yaitu 4.500.000. Kalau sudah seimbang, berarti data sudah siap untuk digunakan untuk laporan keuangan selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada refleksi mahasiswa yang pertama, yaitu pentingnya detail transaksi. Di sini kami kelompok menyadari bahwa setiap detail kecil seperti uang transportasi sebesar 10.000 saja itu bisa berpengaruh pada akurasi saldo kas akhir. Kedua, ada manfaat akuntansi bagi UMKM. Nah, praktik ini membuat saya dan teman-teman memahami bahwa laporan keuangan bukan sekedar angka, melainkan alat bagi usaha seperti Ibu Sri untuk melihat apakah modalnya berkembang atau justru tergerus oleh beban operasional. Tiga, ada tantangan pengelompokan akun. Tentunya menyusun jurnal umum ke dalam buku besar, mengisahkan ketelitian dalam mengklasifikasikan mana yang termasuk beban,
perlengkapan atau peralatan agar neraca tetap seimbang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kami paparkan, yang pertama adalah usaha Salome Kua 79 memiliki posisi keuangan yang cukup aktif dengan total saldo kas akhir sebesar Rp2.720.000 dan total peralatan bernilai Rp700.000. Meskipun terdapat pendapatan besar sebesar Rp1.800.000, usaha ini juga memiliki kewajiban berupa utang usaha sebesar Rp1 juta. Penyusunan laporan ini sangat krusial untuk membantu Ibu Sri dalam mengklasifikasi laba bersih dan merencanakan pengembangan usaha Salome ke depannya agar lebih terorganisir dan finansial.